Assalamualaikum ya jamaatul khair. Kali ini kita mau review stroller Coco Latte Verza yang ada di video. Itu saya beli tahun lalu untuk anak pertama saya di harga 1,7. Alhamdulillah udah 1 tahun dipakai. Sekarang nurun dipakai juga sama anak kedua dan masih awet juga. Kita mulai review dari rodanya dulu. Rodanya kecil, nggak terlalu besar, tapi di jalan mulus kayak gini masih enak. Cuman manuvernya kalau muter-muter atau belok-belok itu nggak terlalu lancar, jadi anak bilang so-so lah gitu ya. Di jalan yang berbatu kayak gini, tapi ini cuman kerikil aja ya, nggak parah gitu, nggak jelek parah, jalannya itu masih oke. Tapi kalau udah berpasir, yang pasir tebal itu bisa macet juga, macet. Nah ini di rumput juga enak, masih lancar. Nah itu beloknya kalau lagi lancar ya gitu ya, cuman kadang kalau mau belok tajam itu agak susah. Nah, ini naik turunnya di posisi ngadep ibu, karena dia rangkanya nggak kokoh karena handle-nya reversible, jadi kalau turun itu agak jatuh sedikit gitu. Wajar ya kalau yang reversible handle itu biasanya rangkanya nggak kokoh, nggak sekokoh yang biasa. Oke, sekarang kita masuk ke fitur. Yang pertama tentunya reversible handle-nya, bisa dibolak-balik ngadep ibu atau ngadep depan kapan aja. Terus ini kanopinya bisa full sampai bawah. Ini yang saya butuh banget di Arab ini karena debunya luar biasa. Terus tadi bisa dilihat juga ya, peekaboo-nya ada 2 buat kalau ngadep ibu atau kalau ngadep depan. Ini remnya ada di tangan. Kalau lagi ngadep depan berarti tangan sebelah kiri, kalau lagi di ngadep ibu berarti di tangan sebelah kanan. Jujur agak keras remnya, jadi harus pakai tenaga nariknya, apalagi kalau pakai tangan kiri. Nah sekarang kita lihat fitur andalan kedua dari stroller ini, yaitu 4 roda bisa berputar. Jadi biasanya kan cuman roda depan tuh kalau stroller lain yang bisa berputar. Kalau ini 4-4-nya bisa berputar, jadi roda belakangnya juga bisa ikut muter kalau lagi di reverse ngadep ibu. Tapi jangan khawatir kalau misalkan ngedorong pakai 4 roda berputar itu ternyata kurang enak, bisa dikunci kok. Roda depan bisa dikunci, roda belakang bisa dikunci untuk lurus doang. Jadi bisa diatur, sangat fleksibel lah gitu. Enak sih ini, pantas jadi highlight feature dari Coco Latte Verza. Oke, ini ada belakangnya, ada sakunya juga itu. Ini bumpernya bisa dilepas satu atau dilepas dua-duanya, jadi kalau mau ngambil atau nyimpan anak bebas leluasa gitu ya, nggak kehalang sama bumper. Terus itu sebenarnya ada penghalang tengahnya juga ya, tapi nggak Ana pasang tuh, kelihatan keboboin sama dede bayinya. Terus ini seatnya bisa di recline sesuka hati, bisa duduk, rebah, atau tiduran, tapi caranya agak beda dari yang lain. Untuk ngenaikin itu diputer nih, tuas belakangnya diputer. Untuk nurunin ditarik, tapi harus pelan-pelan kalau ada bayi di dalamnya, karena kalau nggak ditahan bisa ngejlok kaget bayinya nanti. Ngejlok isun danis ya. Ini footrestnya. Seatnya sempit ya kalau menurut anak. Ada padnya tapi tipis. Tapi buat anak oke sih. Daripada ditambah lagi pad terus jadi tambah sempit. Di paket pembelian itu sebenarnya udah termasuk kantong stroller dan tempat botol. Tapi sayangnya tempat botol kami hilang di bandara, di bagasi pesawat. Karena waktu itu kita nggak masukin kantong waktu pertama kali banget terbang pakai ini. Ukurannya standar, nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil. Beratnya 6,4 kg, termasuk ringan. Tapi jangan dibayangin kayak bawa kresek belanjaan ya Bu Ibu. Tetap lumayan, kalau sambil bawa anak tetap lumayan berat.
Terus untuk perbandingan, tadi Ana bilang seatnya sempit itu untuk ukuran anak-anak yang di video itu 5 bulan, beratnya 8,5 kilo. Terus untuk anak pertama Ana umur 2 tahun, duduk di situ kepalanya udah mentok kanopi. Jadi bisa dibilang kanopinya agak rendah ya Coco Latte Verza ini. Oke, kesimpulan. Plusnya Coco Latte Verza. Pertama, reversible handle. Kedua, di antara stroller reversible handle lainnya masih yang paling ringan. Ketiga, 4 rodanya bisa berputar. Dan keempat, kanopinya full. Kekurangannya, yang pertama manuvernya kurang enak, yang kedua rangkanya kurang kokoh, dan ketiga untuk ukuran stroller travel masih terlalu besar. Baiklah, sekian video kali ini. Untuk yang masih hunting stroller, supaya mengurangi kebingungan, mungkin bisa diurutkan dalam memilih stroller berdasarkan prioritas, tujuan, dan tempat pemakaian strollernya nanti. Gitu ya, semoga memudahkan dan mendapatkan yang cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.